Sekali lagi dimohon untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu sekalian. Kita mulai Rabu Rebi pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Bapak Iskandar Ahmadin, SST SESHFM, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kasubag Umum BPS Kabupaten Nunukan, Ibu Mary Erlina Nainggolan SST. Yang kami banggakan, narasumber kegiatan Rabu Rebi pada pagi hari ini, Saudara Muhammad Rafi Ramadan Estestat. Selamat pagi, Kak Rafi. Halo, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa lah. Nah, ya Sehat-sehat. siap, siap, alhamdulillah. Dan juga yang berbahagia seluruh peserta Rabu Rebi sehari Senin pada pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertatap muka secara virtual dalam acara Rabu Rebi, Rabu Reformasi Birokrasi, seri 6, yang mengangkat tema Literasi Keuangan bagi ASN Kaum Milenial dan Gen Z. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Intan Putri Lestiani, fungsional statistisi pertama di BPS Kabupaten Nunukan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara Rabu Rabi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, selanjutnya arahan dari pimpinan, dilanjutkan oleh pembukaan oleh moderator, dilanjutkan perkenalan narasumber oleh moderator, materi inti, tanya jawab serta diskusi, kesimpulan atau conclusion, dan diakhiri oleh penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama arahan, sambutan, serta pembukaan secara resmi acara Rabu Rabi seri 6 pada pagi hari ini oleh Kasubag Umum BPS Kabupaten Nunukan. Kepada Ibu Mary Erlina Nainggolin SST, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama yang terhormat narasumber kita ya pada pagi hari ini, Mas Raffi Ramadan. Terima kasih Mas sudah bersedia menjadi narasumber dalam Rabu Rebi series ke-6 BPS Nunukan. Yang saya banggakan seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara pada pagi hari ini, sehingga pagi ini dapat berjalan dengan lancar meskipun ada kendala sedikit tadi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, permohonan maaf juga dari Bapak Kepala yang sejatinya ingin sekali mengikuti kegiatan ini, tapi bersamaan dengan pembukaan pelatihan kader statistik sehingga beliau membuka di sana. Oleh karena itu, beliau mengharapkan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, karena
kegiatan seperti ini atau materi yang dibawakan oleh Mas Raffi ini adalah materi yang jarang kita dapatkan untuk di lingkungan instansi gitu. Rabu-Rebi kita juga sebelum-sebelumnya 5 seri sebelumnya belum pernah membahas hal yang seperti ini dan ini sangat penting gitu bagi kita sebagai ASN dalam mengatur keuangan kita. Dan kami harapkan juga nanti teman-teman semua peserta dapat aktif bertanya kepada Mas Raffi mumpung ada wadahnya di sini gitu. Ada Mas Raffinya langsung silakan bertanya, diserap apa yang dibagikan oleh Mas Raffi sendiri dan kiranya tentunya dapat dimanfaatkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dengan ini kami buka acara Rabu-Rebi series ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mary atas arahan dan sambutan serta pembukaan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke acara inti, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, dimohon untuk senantiasa menonaktifkan mic kecuali saat ingin bertanya. Acara selanjutnya adalah acara inti Rabu-Rebi series 6 pada pagi hari ini. Dimohon kepada moderator yaitu Saudari Feni Gamita Febrianti AM Destat. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Gamita Febrianti, selaku moderator pada kegiatan hari ini, akan memoderatori jalannya kegiatan Rabu-Rebi Series 6 dengan topik yang kekinian dan menarik banget nih para hadirin yang mungkin di sini memang milenial dan Gen Z ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang literasi keuangan bagi ASN, kaum milenial, dan Gen Z. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, apa sih literasi keuangan itu sepenting apa gitu. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Raffi Ramadan ya. Jadi sebelumnya kita kenalan dikit dulu ya sama Kak Raffi Ramadan. Ini saya tampilkan CV-nya. Sebentar. Nah, di sini Kak Raffi Ramadan itu adalah kalau di sini pendidikannya dulu ya. Dari pendidikannya di sini udah pasti dari Polstat STIS juga. Sebelumnya di State Senior High School 2 Jember dan State Junior High School 2 Jember. Nah, orang Jember banget nih. Selanjutnya kalau dari organisasinya kakaknya ini Head of Dewan Perwakilan Mahasiswa di Politeknik Statistika STIS. Wow. Dan Head of Praktik Kerja Lapangan. Wah, ketua PKL, ketua DPM juga. Keren banget, Kak. Nah, untuk di sini kalau sekarang sebagai ASN Public Servant di BPS Kutai Kartanegara ya, Kak. Nah, juga kakaknya ini seorang businessman dan content creator nih, boleh di-follow nih IG-nya. Oke, nah kalau achievement-nya luar biasa juga. First winner di Ponorogo National Statistic Olympiad, first runner-up winner Indonesia Research Competition, dan silver medalis Pajajaran National Statistic Olympiad. Wah, dengan pengalaman ini kakaknya makasih banget udah mau sharing-sharing nih Kak tentang materi literasi keuangan yang penting banget untuk kita ketahui. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo Kak Raffi ya panggilannya Kak. Ya, halo Feni. Oke Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik. Kak, daripada saya banyak omong, ini saya langsung aja ya Kak. Saya serahkan ke Kak Raffi untuk memaparkan materinya. Waktunya sekitar 1 jam ya Kak. Oh iya, Ya, siap. waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Ini saya share screen. Yang share screen aku boleh ya? Oh boleh Kak, boleh. Oke deh. Oke, Mm-mm. stop share. Wah, makasih Kak. Oke, Oke. dipersilahkan. Hmm. Oh, sebentar.
Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Nunukan atau yang diwakili Kasubag Umum BPS Kabupaten Nunukan, Ibu Mary, serta Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita langsung saja pembahasan kita pada pagi hari ini, teman-teman, yaitu mungkin manggilnya teman-teman karena ini kan milenial dan Gen Z ya, jadi umur kita nggak seberapa jauh gitu ya. Jadi izin saya panggil teman-teman aja ya. Jadi teman-teman semuanya, pada pagi hari ini aku lebih memilih membahas tentang literasi keuangan bagi ASN, milenial, dan Gen Z ini. Nah, kenapa? Karena yang pertama, kalau misalkan dari segi menulis, dari segi statistik, mungkin teman-teman jauh lebih pinter lah dari aku ya. Sehingga mungkin kita lebih sharing ke masalah yang sebenarnya sangat urgent ya, sangat penting, tapi nggak pernah kita dapetin gitu loh. Nggak pernah kita dapetin dari kita mulai sekolah dari SD, TK mungkin, sampai kita lulus kuliah, kita nggak pernah belajar ini. Padahal literasi keuangan itu sesuatu yang fundamental bagi kehidupan kita. Nah, mungkin tadi udah perkenalan ya. Saya seorang statistician di BPS Statistik, saya juga konsultan statistik. Sedikit-sedikit saya juga pedagang dan ini nyoba untuk membuat konten kreator sih. Oke. Nah, outline yang bakal kita bahas pada pagi hari ini teman-teman sebenarnya cuma ada 3 ya. 3 tapi ini penting banget. Saya jamin teman-teman nggak bakal nyesel setelah mengikuti acara ini karena insya Allah bakal teman-teman gunain sampai hari tua teman-teman semuanya gitu. Nah, yang pertama itu kenapa sih kita harus punya literasi keuangan? Emang seberapa penting sih literasi keuangan itu gitu ya? Nah, yang kedua, ketika kita mau berbicara tentang literasi keuangan, kita mau berbicara tentang pengelolaan keuangan, semuanya itu dimulai dari mindset kita, teman-teman. Nah, kalau mindset kita benar, kita bisa lanjut ke step-step yang selanjutnya. Tapi kalau mindset kita itu masih belum benar, kita bakal sulit ke step-step selanjutnya. Maka langkah utama yang harus kita perbaiki yaitu dari mindset kita sendiri. Nah, barulah kalau mindset kita udah benar tentang keuangan, tentang uang, maka kita lanjut ke perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan. Nah, yang pertama, ini kenapa sih kita harus punya literasi keuangan, teman-teman? Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di tahapan kehidupan kita ya, mulai kita bayi sampai kita tua ya, kita selalu bersinggungan dengan uang, teman-teman. Dari kita bayi, kita butuh pampers sama susu. Dan itu nilainya nggak kecil ya teman-teman. Kemudian waktu kita udah mulai besar, kita butuh dana pendidikan. Kita perlu dana untuk mengeksplorasi diri kita. Mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki gitu. Itu pun perlu uang. Gitu. Selanjutnya, menuju tahap dewasa, kita merencanakan untuk menikah. Kita merencanakan untuk memiliki rumah sama pasangan kita. Itu pun perlu uang. Kemudian setelah kita berkeluarga, kita udah nggak mencukupi kebutuhan kita sendiri, kita pun punya anak nantinya, kita ingin juga dengan keluarga melakukan perjalanan ibadah, itu juga perlu uang, perlu dana. Sampai kita pensiun, sampai kita tua pun kita butuh income, kita butuh uang. Oleh karena itu, literasi keuangan atau pengelolaan keuangan sejak dini itu penting dilakukan, teman-teman. Karena pasti teman-teman udah tahu lah, kita kan sesama ASN ya, kita dapatlah tiap bulan. Kita dapat income tiap bulan. Kita tahu masuknya uang kita lewat mana, tapi kadang kita nggak sadar keluar kemana. Sehingga kita udah lama kerja tapi kok kayak nggak dapat apa-apa. Nah, mungkin kita harus belajar untuk introspeksi diri. Selain kita tahu masuk uang kita itu dari mana, kita harus tahu keluarnya itu juga dari mana, teman-teman. Karena percaya ya, teman-teman ya, ketika penghasilan kita sekarang mungkin 7 juta per bulan, 8 juta per bulan, 15 juta per bulan, itu nggak untuk kita habiskan
sekarang teman-teman. Nggak langsung kita habiskan pada saat ini. Percayalah, ketika kita memiliki penghasilan sekarang, itu ada 3 titipan teman-teman. Titipan yang pertama adalah titipan untuk kita di masa depan. Kemudian titipan kita pada saat yang tidak terduga, seperti resesi, seperti bencana, seperti kecelakaan. Dan yang ketiga titipan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi sekali lagi, penghasilan kita pada saat ini enggak untuk kita habisin saat ini juga. Tapi ada 3 titipan yang tadi teman-teman. Titipan kita di masa depan, titipan kita di saat masa-masa yang tidak terduga, dan titipan untuk orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Kemudian, ternyata masalah keuangan ini teman-teman adalah penyebab tertinggi kedua pada tingkat perceraian di Indonesia. Ya pastinya di sini mungkin sudah ada yang berpasangan dan berencana untuk berpasangan pastinya ya. Dan perlu diketahui bahwasanya permasalahan keuangan itu menjadi penyebab tertinggi kedua tingkat perceraian di Indonesia teman-teman. Untuk penyebab pertama itu pertengkaran pastinya sekitar 61% ya menurut Pengadilan Agama Mahkamah Agung tahun 2023, dan masalah keuangan sebesar 27% teman-teman. Bayangin. Kedua, masalah keuangan 27%. Nah, dan masalah keuangan ini enggak dipandang dari masalah kaya atau miskinnya ya, tapi tentu terkait pengelolaan keuangan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, dan kenapa literasi keuangan ini aku khususkan untuk ASN milenial dan Gen Z, karena kalau kita lihat dari anak muda yang terjebak pinjaman online ya, dari kategori usia, itu paling banyak di usia 19 sampai 34 tahun. Ada 9.300.000-an anak usia 19 sampai 34 tahun yang terlilit pinjol. Itu dari Otoritas Jasa Keuangan April 2024. Itu jumlah rekeningnya, jumlah rekening terdaftar itu 9.300.000, 19 sampai 34. Itu baru 1934 ya. Sebenarnya ketika kita berbicara milenial, itu kan dari kelahiran 81 sampai 96 ya. Berarti sampai umur 43. Berarti masih ada yang milenial dan Gen Z yang masih ada di grafik batang ini ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya di April 2024 dari orang-orang yang terjebak pinjaman online itu bisa jadi 70-80% itu ya milenial dan Gen Z teman-teman. Pinjol itu merajalela. Kemudian dari segi ASN-nya, kenapa tadi milenial dan Gen Z udah dijelasin banyak yang pinjol. Kenapa ASN? Ya karena ASN pun tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan itu gitu loh. Di sini tertangkap oknum ASN di Trenggalek ditangkap polisi karena judi online. Di Blitar banyak guru ASN terjerat pinjol dan pay letter. Kemudian banyak PNS dosen yang terjerat pay letter. Jadi nggak melulu karena ASN, udah nyaman gitu ya. Nah, karena nyaman ini terkadang kita lalai gitu loh terhadap pengelolaan keuangan kita. Yang penting masuk, kita pakai. Masuk, kita pakai. Akhirnya waktu ada keadaan yang tidak terduga, kita nggak punya simpanan keuangan, simpanan uang, maka mau nggak mau kita terlilit ke hutang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, literasi keuangan ini penting buat kita pelajari gitu loh. Dan bakal kita gunain sampai kita usia tua nantinya gitu. Nah, dan untuk belajar literasi keuangan, pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan itu harus dimulai dari mindset kita dulu. Mindset kita harus benar dulu nih tentang uang gitu. Nah, kalau teman-teman pernah baca buku ya tentang Rich Dad dan Poor Dad, itu mereka punya mindset yang berbeda tentang uang, teman-teman. Kalau Poor Dad, mereka selalu beranggapan ketika kita ingin punya uang, menghasilkan uang, ya kita harus menukar waktu kita dengan uang gitu loh.
kita harus kerja baru kita dapat uang. Kalau kita sakit, kita nggak kerja, ya kita nggak dapat uang dong. Karena kita nggak menukar waktu kita dengan kerja untuk dapat uang. Nah, itu pemikiran poor dad. Nah, gimana sih kalau pemikiran rich dad? Nah, kalau pemikiran rich dad itu, mereka nggak berpikir untuk menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang, tapi gimana caranya mereka mendapatkan aset. Mendapatkan aset supaya aset itu yang bekerja untuk mereka. Sehingga mereka mau nggak kerja pun uang bakal datang ke mereka gitu. Contohnya apa? Misalkan mereka itu punya aset rumah gitu ya untuk kos-kosan. Nah, maka itu disebut aset karena menghasilkan passive income untuk kita ya. Setiap bulan dari yang kos itu kan membayar uang bulanan ke kita, maka kita mendapatkan passive income. Atau teman-teman karena membeli rumah itu terlalu tinggi, nggak bisa dimiliki oleh semua orang, teman-teman bisa mencoba ke saham atau mencoba ke obligasi dan sebagainya, investasi. Sehingga walaupun teman-teman ini nggak kerja nantinya pada masa pensiun, mungkin teman-teman punya tambahan penghasilan selain pensiunan di ASN ini. Gitu. Nah, yang kedua teman-teman, kalau kita bedakan ya, kelompok masyarakat yang menjadi 3 kelompok ya, lower class, middle class, dan upper class, kita bisa bedakan gimana cara mereka itu mengelola keuangannya atau mengeluarkan penghasilannya gitu. Pengeluarannya untuk apa sih? Kalau kita bicara lower class teman-teman, misalkan yang papan bawah gitu ya, mereka itu biasanya ketika mendapatkan penghasilan langsung digunain untuk makan, untuk sepatu, misalkan ya sepatu baru, atau misalkan sesuatu yang sekali keluar langsung habis gitu loh, nggak ada value lagi. Nah, itu lower class. Jadi sekali masuk penghasilan, kemudian mereka keluarkan, terus habis, udah nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi hidup mereka selamanya bakal kerja. Nah, kemudian kalau middle class, kalau yang menengah gitu ya, keluarnya mereka bakal ke liabilitas teman-teman. Liabilitas ini ke sesuatu yang nggak langsung habis, tapi nilainya itu bakal mengalami penyusutan. Misalkan laptop baru, misalkan mobil baru, sepeda motor baru, dan sebagainya. Mereka senang untuk membeli sesuatu yang mewah, tapi nilainya itu setiap tahun akan berkurang gitu loh. Sehingga misalkan kita beli mobil baru sekarang 300 juta. Bakal dijual nantinya, misalkan ada keadaan tidak terduga, mereka nggak punya simpanan uang, otomatis mereka harus menjual aset yang mereka punya, misalkan mobil gitu ya. Dan harganya nggak 300 juta lagi, mungkin jadi 200 atau 220 gitu ya. Penyusutannya itu gede banget gitu teman-teman. Nah, beda dengan upper class, kalau upper class mereka itu mencoba untuk mengeluarkan seminim mungkin ke keinginan-keinginan mereka tadi. Tapi mereka banyak mengeluarkan ke pengeluaran aset gitu. Jadi mereka itu membangun aset teman-teman. Kalau upper class itu ya. Membangun aset ya sama kayak tadi ya. Misalkan membeli rumah untuk dikosin atau untuk dikontrakin. Mereka itu membeli investasi gitu ya. Investasi ke saham, obligasi, atau suku, reksadana, dan sebagainya. Atau mereka juga bisa membuat usaha gitu ya, usaha mungkin mereka ingin membuat usaha kecil-kecilan yang nantinya bakal autopilot, bisa menambah pemasukan atau income mereka. Sehingga dari sini kita bisa membedakan 3 kelas sosial di masyarakat berdasarkan pengeluarannya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita ingin belajar literasi keuangan, mengelola keuangan, ya pastinya kita harus tahu tahapannya dulu, tahapan-tahapan perencanaan keuangan. Nggak ujuk-ujuk teman-teman, oh investasi bagus ya, kita langsung investasi. Nggak gitu. Ada tahapan-tahapan. Nggak semua orang tuh siap untuk investasi. Walaupun investasi bagus, aku harus bilang nggak semua orang bisa investasi. Nggak siap untuk investasi. Kenapa? Karena ada tahapannya teman-teman. Tahapan yang pertama, kita harus menjaga cash flow kita dulu. Kita harus
usaha semaksimal mungkin gimana caranya pendapatan kita itu lebih dari pengeluaran kita dulu. Nah, sehingga kita harus usahain untuk menabung, teman-teman. Untuk menabung, untuk menyisihkan uang pendapatan kita ke saving gitu loh. Itu mau nggak mau, itu tahapan paling basic, paling dasar banget. Harus positif. Simpelnya seperti itu. Pendapatan lebih dari pengeluaran. Kalau pengeluarannya itu masih lebih dari pendapatan, itu harus diintrospeksi dulu. Cash flow harus berjalan, harus positif dulu. Nah, kemudian dari manajemen hutang, ini juga harus disusun dulu. Berapa persen yang diperbolehkan untuk kita kredit dan sebagainya gitu ya. Tahapan selanjutnya nanti ada manajemen risiko, tujuan keuangan. Nah, di tujuan keuangan ini baru kita boleh investasi. Jadi ada 2 tahapan dulu. Nah, cash flow, manajemen hutang, dan manajemen risiko. Nah, itu disebut sebagai keamanan finansial. Kalau kita udah di 2 tahap ini, berarti finansial kita udah aman. Kalau finansial kita udah aman, kita bisa menuju ke kenyamanan finansial. Finansial kita bisa nyaman, yaitu kita bikin tujuan keuangan kita, misalkan investasi atau apapun itu, kemudian rencana pensiun, itu udah kenyamanan finansial. Nah, yang terakhir itu waris atau hibah, waris hibah gitu ya, wakaf. Nah, itu di distribusi kekayaan yang paling tinggi banget itu udah. Nah, tapi ingat teman-teman, walaupun kita masih di tahapan pertama, tahapan kedua, 3, 4 maupun 5, jangan lupa untuk yang ada di sebelah kanan. Kita harus tetap zakat, infak, sedekah ya. Mungkin untuk yang non-Islam, yang Kristiani itu ada perpuluhan. Dan yang terakhir ya, karena kita ASN ya, saya harus mengingatkan untuk bayar pajak ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau membayar zakat, infak, sedekah itu tidak terlepas dari level kita. Mau kita punya utang, mau kita di tahap kedua masih di tahap manajemen risiko, kita harus mengeluarkan itu gitu loh. Tapi untuk investasi, tujuan keuangan dan sebagainya ada step-step yang harus kita lewati terlebih dahulu sebelum ke tahap itu. Nah, untuk detailnya kita bahas satu persatu teman-teman. Dari cash flow, manajemen hutang, sampai distribusi kekayaan. Nah, yang pertama teman-teman, arus kas dan manajemen hutang. Nah, kita harus tahu arus kas kita dulu. Kebanyakan orang itu tahu penghasilannya itu dari mana. Oke, penghasilannya dari BPS sekian. Mungkin dari usaha sekian, dari investasi sekian. Tapi mereka nggak tahu gitu loh, pengeluarannya itu untuk apa. Bocornya itu di mana. Pernah loh teman-teman, aku sendiri sama istriku itu selalu mencatat keuangan kita. Ada aplikasi keuangan yang bisa mencatat. Ya terserah ya teman-teman bisa menggunakan Excel mungkin ya. Kalau kami itu ada aplikasi Money Lover ya. Itu bisa teman-teman download di Play Store, bisa App Store dan sebagainya. Dan ada banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk mencatat keuangan teman-teman. Nah, untuk mendeteksi kebocoran itu. Nah, jangan-jangan kita keluarnya itu banyak di jajan gitu loh. Misalkan jajan sore atau jajan malam. Nah, mungkin kita banyak keluarnya itu di mainan. Nah, kalau kita nggak tahu ya bocornya kita di mana, ya kita nggak tahu gitu loh harus memperbaiki di mana untuk arus kas kita. Nah, karena mau nggak mau ya kita dengan tahu arus kas dengan pencatatan keuangan ini, kita tahu lebihnya kita di mana dan cukupnya kita di mana. Lebihnya kita itu yang harus dikurangi yang mana dan yang harus dipertahankan itu di mana. Itu penting banget teman-teman. Dan pastikan pemasukan itu lebih dari pengeluaran kita. Nah, dan usahakan misalkan kita ini ASN ya, kan udah dapet nih pendapatan yang tetap. Nah, kita bisa kok menambah keran pemasukan kita. Kalau misalkan kita udah habis nih waktunya kan di ASN. Nah, ya kita bisa ke yang pasif income aja yang nggak memerlukan energi kita. Misalkan kita bisa ke reksadana gitu ya. Reksadana itu kan nanti bakal dipilihin gitu ya. Investasi yang bagus berdasarkan mereka gitu ya. Reksadana yang kita percayakan gitu.
Nah, dan dari situ kita bisa per tahun bisa dapat 5%, 6%, 8%, bahkan 9-10% gitu teman-teman. Nah, setelah kita udah bisa membenahi arus kas kita ya, kita udah memastikan nih pemasukan kita itu lebih dari pengeluaran kita itu harus manajemen hutang juga. Nah, cicilan hutang terjaga itu nggak boleh lebih dari 35% teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya pendapatan 10 juta ya, berarti jangan lebih dari 3.500.000 untuk cicilannya. Karena kalau lebih dari 3.500.000 itu udah nggak sehat teman-teman untuk income kita gitu loh. Nah, dan lebih baik lagi ketika teman-teman, aku juga nyontoh Raditya Dika ya, salah satu orang yang bagus dari segi pengelolaannya ya. Mereka itu punya prinsip untuk tidak berhutang. Untuk tidak berhutang. Untuk mereka yang mampu, ya semoga kita semua dimampukan ya untuk tidak berhutang. Karena menurutku sendiri, kenapa aku punya prinsip, aku sama istriku ya kan sekarang udah keluarga, punya prinsip untuk tidak berhutang teman-teman. Karena menurutku ya, ketika kita bangun pagi, bangun tidur, dan kita itu nggak punya utang, itu merupakan privilege tersendiri gitu loh buatku untuk merasakan kenyamanan hidup gitu loh. Keamanan hidup, kenyamanan hidup ya, ketika kita bangun nggak punya utang, enak banget gitu loh. Tapi ya, aku nggak bisa menjudge atau tidak bisa menyuruh semua orang itu tidak berhutang karena kita punya kebutuhan masing-masing. Dan semoga untuk kita yang masih memiliki hutang itu dimampukan untuk segera melunasi gitu ya. Nah, dan selain kita harus menjaga cicilan hutang kita kurang dari 35%, kita harus memastikan juga kalau hutang kita itu untuk produktif ya teman-teman ya. Untuk pengeluaran produktif, bukan untuk hutang yang konsumtif. Nah, misalkan kita membeli handphone. Kalau tujuannya untuk gengsi, ya udah itu konsumtif gitu loh. Untuk apa sih gitu loh. Tapi kalau misalkan kita membeli handphone yang bagus, tapi untuk sesuatu yang produktif, misalkan kita membuat konten, kita membuat usaha catering, misalkan makanan yang memerlukan video dan foto yang bagus, it's okay gitu loh untuk membeli gadget yang bagus banget gitu. Nah, itu untuk hutang ya teman-teman ya. Jadi dua tahap ini, tahapan pertama yang harus teman-teman jaga ya, arus kas dan manajemen hutang. Nah, ini contoh aku sama istriku itu pengelolaannya itu terpisah teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa terpisah juga bisa digabung. Nah, itu kita udah mulai gitu loh untuk mencatat keuangan. Bahkan dari awal menikah, bahkan aku ya sebelum menikah itu udah selalu mencatat keuangan kita seperti ini. Jadi kita tahu nih persentase kita itu berapa persen sih untuk makanan, berapa persen sih untuk investasi, berapa persen sih untuk gift donation, berapa persen sih untuk neraktir temen, berapa persen sih untuk shopping, berapa persen sih untuk bisnis dan sebagainya teman-teman. Nah, dan itu bisa kerekap sehingga dengan tahu persentase-persentase dan besarnya ini, kita tahu gitu loh mana yang harus dikurangi dan mana yang harus dipertahankan. Nah, dan banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman gunain ya. Di Play Store, di App Store, teman-teman bisa download. Nah, kalau tahapan itu teman-teman bisa lampaui, teman-teman udah nyatet, teman-teman udah melewati di fase pertama. Percayalah, pencatatan keuangan itu penting banget. Karena apa? Karena ini teman-teman, angka itu nggak bisa bohong. Dan data akan membuka mata kita. Data akan membuka mata kita, mana yang harus dikurangi, mana yang harus dipertahankan. Nah, yang kedua itu manajemen resiko teman-teman. Manajemen resiko. Kadangkala kita udah nabung nih, kita udah manajemen hutang, arus kas kita itu udah baik, tapi kita lupa tentang manajemen resiko. Manajemen resiko akan keadaan-keadaan yang nggak kita duga teman-teman. Kadangkala ya ada satu momen di mana kita itu ngerasa jatuh dan momen itu yang bakal menghancurkan semua planning-planning kita di awal gitu loh. Misalkan ya, pertama, aku punya pengalaman gitu ya. Mbahku sakit. Mungkin kalau kita sebagai ASN ya,
itu udah punya semua ya asuransi, minimal asuransi BPJS. Tapi kadang kita lupa ke keluarga-keluarga kita. Misalkan mbah saya ya, itu kemarin sakit, harus masuk rumah sakit. Ketika dicek BPJS-nya, ternyata mati teman-teman. Ketika mati mau nggak mau kan harus ikut umum. Dan itu biayanya itu nggak rendah teman-teman. Satu harinya 1.500.000. Waktu itu ya aku di rumah sakit di Jember, itu gila banget. Gede banget pengeluarannya gitu lah. Satu hari 1.500.000 bayangin. Dan kemarin rawatnya itu untungnya hanya butuh 3 hari kata dokternya. Sehingga kita harus membayar 4.500.000. Bayangkan misalkan kita ada amit-amit ya, kita ada sesuatu yang nggak kita duga, misalkan kecelakaan atau sakit berat, yang dimana kita harus rawat inap selama 1 bulan atau 3 bulan. Bayangin, selama 1 bulan aja ketika dikalikan 1.500.000 ya, itu 45 juta teman-teman. Kalau harus rawat inap 3 bulan gitu ya, bayangin aja udah 100 juta lebih ya. Apa yang tadi kita tabung, itu bisa hilang dalam waktu yang sekejap gitu loh. Karena kita apa? Kita nggak memanage resiko kita. Resiko kesehatan, ketika kita sakit, resiko jiwa ketika meninggal, resiko PHK. Mungkin ini nggak ada ya karena kita ASN, tapi resiko terkena musibah, resiko jiwa, resiko kesehatan tuh pasti ada. Dan pesanku, asuransi itu harus ada. Kalau kita mungkin udah pasti ada minimal BPJS, tapi pastikan lagi teman-teman keluarga kita, apalagi yang kita menanggung keluarga kita, itu pastikan punya asuransi. Ini benar-benar penting, benar-benar urgent. Karena kita mau nabung sebanyak apapun, kalau nanti keluarga kita sakit dan harus bayar yang umum karena nggak ada asuransi, nggak ada payungnya gitu ya, udah planning kita bakal hancur gitu loh. Jadi asuransi benar-benar, asuransi ini penting banget teman-teman. Nah, kemudian harus ada dana darurat. Dana darurat ini misalkan kita tadi ya, mau nggak mau harus mengeluarkan tabungan kita. Ini kita harus punya dana darurat. Dana darurat ini biasanya 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Kita hitung aja tuh, misalkan pengeluaran bulanan kita 5 juta gitu ya per bulan ya. Berarti dana darurat kita 15 juta untuk yang single, tapi 30 juta untuk yang udah berkeluarga. Jadi ketika kita terpaksa untuk misalkan nih, anggapnya cuti sakit ya. Kalau cuti sakit itu kan hanya dapat berapa persen gaji gitu ya. Itu kita masih punya dana darurat untuk kita pakai gitu loh. Nah, kalau aku sendiri punya prinsip ya, lihat dari kayak Raditya Dika dan sebagainya ya, kayak Alexandro Ruby dan sebagainya, itu dana daruratnya itu 10 kali teman-teman. Jadi aku pastikan aku punya dana darurat 10 kali pengeluaran bulananku. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kita itu udah siap dana darurat gitu loh. Nah, misalkan 5 juta per bulan pengeluarannya, ya berarti ada dana darurat 50 juta. Dan itu harus disimpan, nggak boleh digunain untuk investasi, kayak untuk apa, nggak boleh. Karena itu untuk jaga-jaga kita, untuk keamanan kita gitu loh. Nah, dan percaya nggak percaya ya, ini berdasarkan pengalamanku ya, musibah atau sesuatu yang tidak kita duga, itu seringkali hadir di saat yang tidak kita harapkan. Kita lagi nggak punya uang, kita lagi pengeluaran banyak, ada aja musibah gitu. Ada hambatan atau cobaan yang kita lalui. Nah, mau nggak mau, ya nanti kita harus berhutang gitu. Nah, itu teman-teman pentingnya dana darurat supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Dan menurut OECD di tahun 2020 teman-teman, fakta dana darurat orang Indonesia itu ya, dana daruratnya 45%-nya itu cuma 1 minggu teman-teman. Bayangin. Misalkan per bulan dia itu pengeluarannya 3 juta ya. Dana darurat mereka cuma 1.400.000 mungkin. Nggak sampai 1.500.000 bayangkan. Bahkan nggak sampai 1 juta ya. Kalau cuma 1 minggu ya. Kalau sebulannya 3 juta berarti 3 juta bagi 4 cuma 750.000 dana daruratnya. Itu 45% orang Indonesia loh. Dana daruratnya cuma 1 minggu bayangin. Yang 1-6 bulan itu 24%.
Dan yang lebih dari 6 bulan itu cuma 9% dan selebihnya 22% itu tidak tahu, teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku bakal mencoba untuk mengingatkan teman-teman dan pribadiku sendiri untuk punya asuransi. Bukan cuma untuk kita sendiri, tapi keluarga kita pastikan. Yang kita tanggung itu punya asuransi, pastikan itu. Karena kalau sampai terjadi hal-hal yang nggak kita harapkan, itu bakal menghancurkan semua planning kita. Gitu. Dan pastikan kita punya dana darurat yang nggak kita pakai ya. Yang nggak kita pakai. Untuk jaga-jaga untuk keadaan yang darurat ya. Itu usahakan 10 kali kalau kita mampu. Tapi kalau untuk yang single 3 kali mungkin udah cukup. Yang udah berkeluarga 6 kali, teman-teman. Gitu. Nah, kalau manajemen resiko kita udah kuat gitu loh, kita udah punya asuransi, cash flow kita udah baik, tadi manajemen hutang kita syukur-syukur nggak ada atau udah di bawah 35%, kita udah punya dana darurat gitu ya, kita baru ke tahapan yang ketiga, tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan kita bisa bikin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Jangka pendek kurang dari 2 tahun, jangka menengah 2-5 tahun, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Mungkin kalau yang nggak punya dana darurat itu bisa dibuat untuk di jangka pendeknya ya. Dana darurat itu penting banget, teman-teman. Kemudian bisa untuk biaya liburan. Mungkin teman-teman ya perlu lah ya refreshing. Misalkan ke luar negeri atau ya kita explore dalam negeri dulu. Itu penting menurutku ya untuk refreshing ya. Untuk ngilangin penat, kita kerja setiap hari, kita perlu self reward, tapi jangan terlalu sering juga ya. Jatuhnya untuk pemborosan nanti ya. Nah, dan yang tujuan ketiga, mungkin teman-teman yang belum menikah itu harus mempersiapkan untuk pernikahan, dan itu nominalnya kan ya nggak kecil ya untuk teman-teman yang mau ngadain resepsi dan sebagainya, kecuali menikah yang di KUA aja gitu ya. Nggak ada yang salah, tapi perlu dipersiapkan. Nah, kemudian kalau jangka menengah mungkin ada pendidikan untuk anak pertama, misal mungkin untuk membeli rumah, untuk mendaftar haji, ini perlu di planning teman-teman. Kemudian kalau untuk jangka panjangnya lebih dari 5 tahun, itu bisa pendidikan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dan kemudian pensiun. Nah, kalau pensiun ini mungkin kita udah punya ya, tapi kembali lagi, apakah cukup nantinya dana pensiun kita segitu gitu loh. Misalkan gaji kita 6 juta, misalkan ya nanti ya kalau kita udah pensiun, berarti kan pensiunan kita 80% misalkan dari gaji ya. Apakah cukup segitu gitu loh. Nah, apakah nanti kita siap menerima dari sebelum pensiun ke pensiun tuh mengalami drop pendapatan yang sangat banyak, apakah udah siap gitu ya. Misalkan pada saat mau pensiun pendapatan kita 15-20 juta mungkin ya. Itu langsung drop ke 4 juta, 5 jutaan. Apakah siap seperti itu? Nah, itu harus kita planning juga walaupun kita ASN ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk investasi juga teman-teman. Nah, mungkin ada peribahasa yang sering kita dengar dan apa yang kita dengar kadangkala menjadi sebuah prinsip kita ya. Ada yang ngomong menabung pangkal kaya. Benar nggak sih menabung pangkal kaya itu? Kalau menurut aku pribadi teman-teman, menabung aja nggak cukup untuk kita kaya gitu loh. Karena kita sendiri pasti tahu inflasi karena kita yang ngitung inflasi gitu ya. Ya kalau kita nabung kita bakal kalah sama inflasi ya. Menurut BPS kan inflasi tahunan Indonesia ya sekitar 3-4% ya di saat ekonomi normal gitu ya. 3-4%. Nah ya kita kalah teman-teman. Kalau menabung ya value uang kita bakal berkurang. Nggak mungkin. Nah maka kita harus menaruh uang kita itu di manajemen investasi. Baik itu obligasi, mungkin reksadana, ataupun saham. Tergantung dari resiko yang berani teman-teman ambil. Kalau yang aman itu deposito ya, sekitar 3-4%. Nah, tapi untuk teman-teman yang takut riba dan sebagainya, teman-teman bisa ambil yang syariah ya. Misalkan saham syariah ada, reksadana syariah ada, atau suku itu ada. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman nih ya, misalkan kita nabung 500.000 per bulan ya. Ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya.
Misalkan kita nabung 500 per bulan nih teman-teman ya. Selama 20 tahun ya. Berarti kan per tahunnya itu kan 6 juta ya. Mungkin kalau dilihat dari segi income kita ya, yang mungkin 7 sampai 8 juta untuk transisi pertama ya, 500.000 per bulan itu sangat mungkin ya dilakukan ya. Tapi kalau kita konsisten teman-teman, kalau kita cuma ditabung gitu ya, kalau nggak disimpan di lemari ya 20 tahun jadi 120 juta gitu ya. Kalau ditabung doang mungkin jadi 130 juta. Tapi kalau di deposito itu bisa dapat 3,5% per tahun. Itu jadi 173 juta. Nah, sampai ke saham yang paling high risk gitu ya, bisa sampai 15%, itu bisa 750 juta teman-teman di 20 tahun berikutnya. Jadi perbedaan antara kita menabung dan kita menginvestasikan ke manajemen investasi yang tepat itu sangat jauh teman-teman perbandingannya. Bayangin setelah 20 tahun itu perbandingannya antara 120 juta dengan 750 juta ya. Nah, kalau teman-teman itu mau yang aman, teman-teman bisa ambil yang deposito. Nah, tapi kalau mau yang lebih resiko lagi, teman-teman bisa ambil reksadana. Kalau mau resikonya lebih tinggi lagi, itu ambil yang saham. High risk, high return. Nah, itu tergantung dari teman-teman seberapa jauh teman-teman tuh berani mengambil resiko. Nah, dan teman-teman yang takut untuk bunga ya, pembagian hasil berdasarkan bunga kan kebanyakan kan bagi hasilnya itu kan dengan bunga ya. Teman-teman bisa ambil yang suku, teman-teman. Jadi perbedaan suku dan obligasi ya, kalau teman-teman tahu, itu kalau suku itu pembagiannya itu berdasarkan bagi hasil. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau yang syariah aja, teman-teman bisa membeli yang reksadana syariah, suku maupun yang saham syariah, teman-teman. Jadi itu. Nah, jadi menabung pangkal kaya itu harus diganti dengan investasi pangkal kaya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau tujuan keuangan, nah, dan kalau aku sendiri ya, mindsetku sendiri, aku menahan keinginan sesaat untuk mendapatkan kesenangan jangka panjang yang lebih permanen gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, udah ada ini obligasi fixed rate. Jadi mau negara resesi, mau negara itu lagi krisis moneter gitu ya, kita tetap dapat sekian teman-teman, sesuai perjanjian ya. Ini 4,5% ya, 6,23% itu tetap dapat segini. Bayangkan kalau teman-teman itu 1 tahunnya dapat sekian ya. Ini udah fixed rate ya. Ini di aplikasi Bibit ya kalau reksadana obligasi gitu ya. Kalau saham teman-teman bisa di Ajaib kalau untuk yang pemula ya supaya gampang. Nah, itu bayangkan teman-teman itu punya 1 miliar ya. Teman-teman udah nabung nih sampai 1 miliar. Kemudian teman-teman ambil di sini yang 5% aja teman-teman. 1 miliar kalau 5% per tahun itu udah 50 juta kan ya teman-teman ya. 50 juta bayangkan. 50 juta bagi 12 itu sekitar 4 jutaan teman-teman. Anggaplah 4 juta ya. 4 kali 12 kan 48 ya. Nah, berarti teman-teman tuh ya, ketika teman-teman punya tabungan 1 miliar, kemudian taruh di obligasi atau suku gitu ya, yang dapat 5% per tahun, teman-teman udah dapat passive income 4 juta per bulan, teman-teman. Bayangin, dapat 4 juta per bulan cuma-cuma gitu loh. Nah, tapi orang-orang banyak yang nggak mikir sampai sini gitu loh. Teman-teman, banyak dari kita ya, mikir ketika kita udah punya 100 juta, 200 juta, itu udah kebelet buat beli gadget baru, kebelet buat beli mobil baru, kebelet buat beli laptop baru mungkin ya. Yang dimana ketika kita bisa menahan keinginan sesaat itu, minim sampai 1 M lah. Itu sangat mungkin banget teman-teman. Sangat mungkin banget seorang ASN tuh punya tabungan 1 M. Sangat mungkin banget. Karena kalau kita logika kasar lah ya, 1 orang itu mampu loh. Nabung 5 juta per bulan itu sangat mampu. Apalagi yang udah berkeluarga ya 2 orang. Misalkan sama-sama kerja itu ya 5 juta, 5 juta, 10 juta ya. 10 juta per bulan. Nah 10 juta per bulan itu 1 tahun udah 120 juta teman-teman. 120 juta. Kalau 10 tahun itu udah 1,2 M ya. Kalau kita nggak investasi kemana-mana, cuman ditaruh itu 1,2 M. Ketika teman-teman masukkan ke obligasi atau surat berharga negara seperti ini, sukuk yang dapat 5% per tahun teman-teman,
teman-teman itu udah dapat passive income pasti 4 juta sampai 5 juta per bulan, teman-teman. Beneran, banyak orang nggak tahu ini. Tapi orang-orang yang udah melek finansial, mereka udah gimana caranya aku punya tabungan 3M. Ketika 3M, aku udah nggak mikir, aku taruh aja di sukuk atau obligasi. Dapat 5% per tahun, ya udah dapat 12 juta per tahun. Tanpa kerja pun, aku 12 juta per tahun gitu loh. Maaf, 12 juta per bulan gitu loh. Atau 144 juta per tahun. Aku udah nggak mikir apa-apa. Aku mau pensiun, aku udah siap. Misalkan dari ASN, aku punya 4 juta per bulan misalkan. Dari pensiunan ASN ya. Kemudian aku udah punya tabungan 3M yang aku taruh di obligasi nih. 12 juta nih per bulan. Digabungin 16 juta per bulan udah. Udah enak banget. Nggak mikir lagi hidup teman-teman. Udah nyaman, udah aman gitu loh. Tapi banyak yang nggak mampu menahan keinginan sebelum dia punya tabungan segitu gitu. Jadi ayo kita melek finansial, kita coba menunda keinginan sesaat demi kenyamanan kita di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian kalau tujuan ketiga yaitu tujuan keuangan itu udah kita bentuk, maka kita bisa beralih ke perencanaan hari tua, teman-teman. Nah, kenapa perencanaan hari tua ini penting banget? Karena rata-rata usia pensiun kita itu 55 sampai 58. Mungkin yang madya bisa lebih ya, 60 tahun bisa ya. Nah, kalau kita lihat di angka harapan hidup penduduk Indonesia ya, ini by BPS ya, karena kita kan orang BPS. Itu laki-laki itu sekitar 71 sampai 72 tahun, teman-teman. Sedangkan perempuan itu 76 sampai 77 tahun. Artinya, setelah kita pensiun, kita masih secara rata-rata ya, kita masih bisa hidup 10 sampai 20 tahun lagi gitu loh. Nah, kita masih hidup 10 sampai 20 tahun lagi padahal kita udah pensiun. Udah siap enggak kita? Nah, kalau kita selama pensiun itu enggak mempersiapkan perencanaan hari tua, kita enggak merencanakan passive income kita, ya kita hidup dengan pensiunan kita. Balik lagi, kalau itu udah cukup, ya udah cukup gitu. Tapi kalau memang dirasa aku perlu untuk lebih, ya ayo dipersiapkan dari sekarang, teman-teman. Karena kita setelah pensiun secara rata-rata ya bakal hidup 10 sampai 20 tahun lagi, teman-teman. Nah, terus menghindari sandwich generation. Kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita itu punya hutang, ya udah mau nggak mau ya kita harus berusaha untuk membantu orang tua kita. Tapi usahakan kita nggak jadi orang tua yang memberikan hutang ke anak-anak kita nanti. Ya udah kita putus rantai sandwich generation itu di kita gitu, teman-teman. Nah, yang kedua kita harus menjaga-jaga akan inflasi gitu ya di perencanaan hari tua kita. Seperti itu. Nah, kemudian ketika perencanaan hari tua kita udah mateng, kita udah enak gitu ya, kita udah investasi, syukur-syukur kita udah punya tabungan 3M atau 5M gitu ya. Terus kita taruh di obligasi yang fixed rate gitu ya. Mau nggak mau kita dapat 5-6% per tahun gitu ya. Itu kalau kita udah punya 3M, teman-teman, udah 12 juta per bulan gitu. Itu udah pasti. Nah, tapi banyak orang nggak tahu itu gitu loh. Makanya dari sesi ini aku bakal membuka mata kita bareng-bareng gitu loh. Ada sesuatu yang membuat kita nyaman di kemudian hari gitu loh. Tapi nggak banyak orang tahu. Dan nggak banyak orang mampu juga untuk menunda keinginannya. Dan itu perlu motivasi yang kuat sih. Sampai tabungan kita segitu. Kalau udah segitu, enak banget teman-teman. Nah, di tahapan yang terakhir adalah distribusi kekayaan. Yaitu ada waris, ada hibah, ada wakaf. Kalau hibah sama wakaf ini kan sunnah ya. Tapi waris itu wajib ya, warisan. Kita harus memberikan ke ahli waris kita nanti. Nah, itu harus disusun. Nah, kalau hibah sama wakaf, itu hukumnya sunnah. Nah, dan balik lagi ke yang awal, dimanapun level perencanaan keuangan yang dimiliki, mau kita masih di level 1, level 2, level 3, 4, bahkan 5,
anggaran keagamaan sebaiknya direncanakan dikeluarkan terlebih dahulu agar harta yang kita miliki sekarang semoga diberikan keberkahan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya masih tercengang dengan materinya, banyak sekali ya teman-teman, teman-teman juga hadirin milenial dan Gen Z di sini yang sepertinya terbuka matanya ya. Banyak sekali insight dari Kak Raffi nih tentang literasi keuangan. Kita jadi semakin melek tentang keuangan nih Kak. Nah, selanjutnya mumpung Kak Raffinya ada di sini, ada yang mau nanya secara langsung dulu? Boleh langsung raise hand. Ayo tanya mumpung ada kakaknya di sini. Oh, Ibu MC yang dulu mau nanya nih. Oke, langsung aja kali ya. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi boleh sekalian raise hand juga aja. Oke, saya persilahkan Kak Intan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator kita, Mbak Feni ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini Mas Raffi nih sebenarnya teman saya ya. Saya udah kenal lama sejak di STIS. Jadi yang mau saya tanyakan nih Mas Raffi, tadi kan ada dibahas terkait arus kas itu juga tips ada menambah keran pemasukan ya. Ini kan saya pemula. Saya mau minta tipsnya bagaimana cara menambah keran pemasukan bagi pemula, mungkin tambahan-tambahan income di luar kita sebagai ASN ini ya. Terus tadi dibahas juga terkait pentingnya asuransi. Saya cukup pengen tahu nih kalau Mas Raffi sendiri ambil asuransi apa sih? Apa aja yang Mas Raffi ambil gitu? Tadi kan ada beberapa jenis ya, ada yang jiwa, ada yang kesehatan dan lain sebagainya. Wah, terima kasih Kak Intan. Gimana Kak, mau langsung dijawab atau gimana? Ya, boleh. Oh ya, baik, saya persilahkan. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih Intan untuk pertanyaannya ya tentang menambah keran pemasukan gitu ya. Nah, kita kan sebagai ASN itu kan pastinya udah mendapatkan pendapatan tetap gitu ya. Pendapatan tetap mau nggak mau ya kita pasti dapat segitu gitu ya. Nah, tapi kan nggak ada salahnya juga untuk kita menambah keran pemasukan kita menggunakan skill-skill yang kita punya. Nah, untuk mendapat keran pemasukan itu balik lagi pertama mau nggak mau untuk kita membuka keran pemasukan itu kita perlu modal, mau nggak mau itu perlu modal. Modal itu bisa kita dapetin dari 3 cara. Yang pertama, modal itu bisa didapetin dari orang tua yang kaya. Nah, tapi nggak semua kita dari orang tua yang kaya, termasuk saya. Nggak mungkin. Yang kedua, itu bisa hutang di bank. Tapi nggak semua orang mau hutang. Dan ada orang-orang yang prinsip nggak mau hutang. Nah, jadi untuk mengumpulkan modal yang pertama bisa dari cara yang ketiga, yaitu kita kerja dulu. Ya udah kita realistis aja lah, kita kerja dulu, kita jadi karyawan dulu, kita kerja ke orang dulu gitu loh, untuk mengumpulkan modal. Sehingga ketika kita udah punya modal, kita bisa mencoba untuk membuka usaha gitu. Nah, sebenarnya kalau usaha, kalau aku sendiri bagi menjadi 2 jenis. Usaha yang nggak perlu modal banyak sama yang perlu modal banyak. Kalau nggak perlu modal banyak itu biasanya bisnis jasa. Nah, bisnis jasa itu berarti skill yang kita punya. Skill yang kita punya apa? Misalkan skill yang kita punya ya. Kalau saya nih, saya kan ya kita ya semua ya, itu kan suka statistik. Harusnya kan bisa statistik lah ya minimal ya. Kita bisa loh menjual kemampuan statistik kita ke orang lain. Karena kemampuan statistik kita itu mahal loh teman-teman. Nah, teman-teman bisa promosiin diri kita ke website, ke sosial media dan sebagainya. Tapi ya tetap kayak gitu ya. Teman-teman harus berani buat malu ya. Harus nggak tahu malu malah ya. Karena ya mau nggak mau pasti kalau kita awal buka usaha pasti dicengin dong. Dan itu nggak boleh malu ya teman-teman ya. Kita mau nggak mau kalau kita lagi usaha, kita lagi jualan ya orang harus tahu kita gitu.
Kalau orang nggak tahu kita sebagai statistician, kita bisa loh ngonsulin statistik. Mana mungkin orang ke kita gitu loh. Jadi yang pertama kita harus promosiin diri kita bisa apa. Misalkan kayak De Intan itu bisa nyanyi. Nah kalau bisa nyanyi ya udah bikin TikTok, bikin YouTube, bikin Instagram gitu ya. Mungkin kalau kita lihat kayak nyanyi, kayak misalkan konten kreator itu main-main, tapi kan penghasilannya nggak main-main gitu loh. Iya kan? Kalau kita tekuni, kita bikin konten kreator tuh nggak main-main. Dan kita bisa mengerjakannya di luar jam kantor kita gitu loh. Konten kreator tuh kan malam kita bisa, kita bikin, atau weekend gitu loh. Iya kan? Selagi kita masih levelnya masih di bawah, ya udah kita manfaatin semaksimal mungkin waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, karena kita masih muda gitu loh. Karena modal terbesar tuh sebenarnya bukan uang teman-teman, tapi usia muda. Karena kalau kita udah nggak muda lagi, kita nggak bisa melakukan apa saja yang kita inginkan gitu loh. Kalau sekarang kita masih gas ya, jam 7:30 sampai jam 4 kita ASN, jam 5 sampai jam 7 kita bikin konten, jam 8 sampai jam 10 kita ngonsulin statistik misalkan. Kita masih bisa terus tidur. Nah, tapi kalau kita udah tua, kita pasti mikir-mikir teman-teman. Nggak bisa, kesehatan harus kita jaga gitu loh. Jadi keran pemasukan pertama untuk yang masih modalnya minim, mulai dari apa yang kalian punya. Kalau bisa nyanyi ya udah nyanyi gitu loh. Kalau memang dikasih kemampuan di matematika ya udah matematika gitu loh. Kemampuannya misalkan di jokes atau meme ya udah bikin gitu loh. Nah, dari situ kita bakal bisa ngumpulin modal. Dari modal yang kita punya, kita bisa ke usaha-usaha yang lebih memerlukan modal, misalkan jualan gitu ya. Misalkan jualan kerudung deh, misalkan jualan apa gitu ya. Kan tinggal upload, nanti kalau udah jual ya bisa kita jual waktu istirahat kayak, atau pas malam hari, atau pas weekend gitu. Jadi banyak banget keran-keran pemasukan yang sebenarnya kita bisa hasilin dari skill-skill yang kita punya. Nah, cuman ada lagi permasalahan, lah, aku capek mas, udah habis banget, aku jadi orang terpercaya nih di BPS-ku gitu ya, sehingga aku nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya udah teman-teman bisa mulai dari investasi. Investasi itu kalian ya kalau investasi ke saham, teman-teman harus milih saham yang bagus, pilih CEO yang bagus di perusahaan itu sehingga income-nya besar, nanti dapat dividen juga secara rutin. Nah, itu perlu waktu juga. Tapi kalau teman-teman nggak punya waktu, itu pilih aja reksadana. Kalau reksadana itu udah ada semacam orang ahli yang bakal milihin saham teman-teman atau bakal milihin obligasi teman-teman sehingga bakal profit setiap tahunnya. Nah, reksadana pun ya bagus kok sekitar 6-8% per tahun. Yang penting teman-teman pilih sekuritas yang terpercaya ya, bukan yang penipu ya. Misalkan kayak Bibit itu udah terpercaya kok. Banyak influencer yang udah apa ya mempromosikan itu. Teman-teman bisa juga pakai itu. Kemudian yang fixed rate itu juga ada yang nggak ada resikonya. Jadi mau nggak mau ya surat berharga negara misalkan. Ya mau negara itu lagi resesi, lagi krisis moneter, ya mau nggak mau teman-teman 1 tahun ya dapat 5-6% itu gitu loh. Dan itu 5-6% itu udah bisa ngalahin inflasi yang sebesar 3-4% gitu. Nah, jadi penting banget. Jadi tambahan pemasukan itu bisa didapat dari banyak hal. Pun kalian nggak punya waktu pun selain BPS, itu kalian masih bisa lewat reksadana, obligasi, sukuk, dan sebagainya. Itu untuk keran pemasukan. Yang kedua, asuransi. Nah, kalau asuransi mungkin minimal pasti kita semua punya BPJS ya. Itu BPJS pasti punya. Cuman kalau asuransi-asuransi di luar BPJS, aku nggak mungkin menyebutkan dong, nanti aku promosi malah. Nah, yang pasti asuransi-asuransi yang terpercaya teman-teman bisa ambil. Kalian pokoknya pastikan asuransinya itu terpercaya ya, karena banyak juga asuransi itu yang merupakan bisnis aja ya, bisnis bodong ya, kayak misalkan MLM gitu ya.
kalau kita di hire jadi petugasnya juga, terus kalau mau gabung harus bayar 2.600.000 gitu ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing dari itu ya. Janganlah, jangan yang kayak gitu teman-teman. Kalau menurut, apalagi yang, oh asuransi ini sekian juta, nanti kalau udah 10 tahun, 20 tahun lagi bisa diambil. Jadi asuransinya ini kayak tabungan. 10 tahun, 20 tahun bisa diambil. Menurutku jangan sih. Ambil yang aman-aman aja. Asuransi yang aman, yang memang untuk kesehatan kita, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi minimal, insya Allah kalau dari kita semua udah punya BPJS, tapi sekali lagi, pastikan keluarga kita punya minimal BPJS. Keluarga, kadangkala kita lupa sama keluarga kita. Sekali sakit, kita baru ingat keluar gede. Beneran, rumah sakit mahal teman-teman. Serius, aku udah mengalami itu. Rumah sakit mahal, serius. Itu ya. Nah, oke, mungkin itu ya jawabannya untuk di Intan. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Gimana Kak Intan, sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Mas Raffi. Baik, sebelum ini juga banyak ternyata yang antusias di kolom chat Kak. Tapi sebelumnya masih ada yang mau nanya secara langsung nggak nih? Atau sambil menunggu, saya bacakan ya Kak. Ini pertanyaan dari Kak Dwi tadi yang pertama. Kalau investasi logam mulia apakah menguntungkan Kak? Ini mau dijawab satu-satu ya Kak? Boleh, Silahkan. bebas. Ya, langsung saja jawab ya. Nah, Iya, boleh. apakah investasi logam mulia apakah menguntungkan? Berarti emas ya? Berarti investasi emas. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, emas itu bukan investasi. Oke? Emas itu untuk menyimpan value atau mempertahankan value uang kita. Misalkan ya, di tahun 2000 ya, soto harganya 10.000 misalkan. Tapi di tahun 2020 ini, soto itu harganya udah 20.000, ya kan? Kalau kita taruh uang kita di tahun 2000, 10.000 yang dulu di tahun 2000 itu bisa beli soto, tahun 2020 kan udah nggak bisa beli soto lagi kan? 10.000 itu kan. Tapi kalau kita simpen 10.000 itu dalam bentuk emas atau logam mulia, 10.000 itu jadi 20.000. Tetap bisa, value-nya itu tetap satu soto. Intinya kalau kita ditabung aja, ditaruh gitu ya. Ditaruh, yang 2000 itu dapat satu soto, tahun 2020 dapat setengah soto. Tapi kalau ditaruhnya itu di emas, tahun 2001 soto, tahun 2020 itu tetap dapat satu soto. Jadi logam mulia itu bukan investasi untuk kaya, tapi investasi untuk menyimpan atau mempertahankan value mata uang kita yang tergerus oleh inflasi. Nah, jadi inflasi 3,5%, emas juga menyesuaikan. Jadi sama nih. Jadi value kita itu nggak berkurang gitu. Jadi sekali lagi, emas itu bukan investasi, tapi bukan untuk kaya juga, tapi untuk mempertahankan value dari uang yang kita punya. Itu jawabannya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Gimana Mbak Dwi sudah terjawab ya? Jadi intinya investasi logam mulia itu cuma untuk mempertahankan value ya Kak, gitu. Oke, atau saya tanya lagi ya. Bacakan pertanyaan selanjutnya Kak. Ini dari siapa nih? herm@bps.go.id. Izin tanya, bagus mana investasi pertanian, perkebunan dengan sukuk? Nah, gimana Kak? Boleh langsung dijawab nih ke Pak Oke. Herm. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus mana investasi pertanian perkebunan dengan suku? Nah, ini banyak banget faktor yang harus kita lihat. Yang pertama, investasi pertanian perkebunan ini berarti beli kebun gitu ya. Beli kebun terus kita ngelola sendiri gitu ya, yang saya tangkap ya. Sedangkan suku berarti ya kita beli di manajemen investasi, kita beli suku dapat passive income tiap tahun gitu ya. Nah, kalau investasi pertanian perkebunan, pertanyaan pertama, modalnya udah ada atau tanahnya udah ada belum? Nah, yang kedua, kita bisa ngelola sendiri atau butuh orang. Nah, karena kita kan sebagai ASN ya, agak sulit juga kan untuk ngatur waktunya kalau kita punya kebun sendiri, pertanian sendiri, kecuali kita udah pensiun ya. Itu mungkin bisa. Tapi kalau kita kebun ngelola sendiri kayaknya agak-agak mungkin sih, agak sulit ya.
Kecuali orang yang seneng ya. Kecuali yang sedikit aja ya. Tapi kalau udah 2 hektar, 3 hektar gitu kan agak sulit ya. Kita harus fokus. Otomatis teman-teman itu harus punya orang kepercayaan. Nah, balik lagi teman-teman. Percaya saya ya. Cara menuju sukses, tiap orang tuh beda-beda. Tapi menuju gagal itu sama. Yang pertama, itu pasti masalah SDM, masalah kejujuran. Saya udah sering kali ya, udah hire staff gitu ya. Itu banyak yang nggak jujur teman-teman. Nah, balik lagi, ketika teman-teman itu investasi pertanian dan perkebunan, apakah teman-teman itu udah punya tim gitu loh, yang jujur, yang kinerjanya itu bagus untuk mengelola pertanian dan perkebunan teman-teman. Kalau teman-teman emang expert di pertanian perkebunan, tahu seluk-beluknya pertanian, perkebunan, terus tahu income-nya itu berapa dan pasti dan aman gitu ya. Tanahnya sudah punya, tanaman yang bakal ditanam itu udah tahu, timnya udah punya, itu ya silahkan gitu loh. Tapi kalau nggak punya, iseng-iseng, nyoba-nyoba, mending enggak teman-teman. Mending enggak. Daripada uang kita itu hangus secara sia-sia gitu. Mending kita dengerin dulu permasalahan-permasalahan yang orang lain hadapi yang udah terjun di dunia itu berpuluh-puluh tahun. Kita lihat dulu resikonya apa, permasalahannya apa. Karena ya pertanian perkebunan ya kan produksi juga ya. Itu paling sulit sih karena ya kita harus siap stok, kita harus ngelola setiap hari, panennya kita harus urus juga gitu. Paling enak itu menurut saya ya untuk ASN ya. Yang nggak punya waktu banyak di luar jam kantor itu ya memang investasi ya kayak di suku obligasi itu karena ya udah taruh lupakan yang penting per bulan rajin 500.000 per bulan 500 per bulan itu gampang banget gitu loh tapi 20 tahun efeknya itu gede banget gitu. Nah kemudian ya selain investasi itu ya menurutku yang paling enak buat ASN tuh ya jualan jasa yang kita punya itu modalnya nggak gede juga kalau hilang pun apa sih kalau hilang misalkan saya nih konsultan statistik. Kalau misalkan hilang kan nggak bisa teman-teman. Kerugiannya itu nggak ada gitu loh. Karena ya cuman jualan apa yang ada di kepala kita gitu. Dan yang ketiga dagang. Paling enak itu dagang beneran nih. Kayak Nabi kita kan sunnahnya itu ya berdagang kan. 9 dari 10 pintu rezeki misalkan ya. Itu ya semua dari dagang. Cukup mindahin barang dari tempat yang murah ke tempat yang mahal. Tanpa mengubah apapun. Nah kayak gitu. Tapi simple itu ya nggak simple gitu loh. Banyak permasalahan juga di perdagangan gitu ya. Jadi kalau aku suruh milih, untuk pribadiku ya yang nggak tahu pertanian perkebunan, itu aku milih suku. Kayak gitu. Dan yang pasti kalau teman-teman itu buka usaha, nomor 1 SDM, serius. SDM. Gagalnya orang-orang ini pasti SDM. Entah itu nggak jujur, entah itu kinerjanya itu rendah, pasti itu. Jadi pastikan kalau hire tim, itu benar-benar tim yang bagus gitu loh. Supaya ya uang kita itu nggak hilang secara percuma ya. Kayak gitu teman-teman. Itu Nah, baik Kak. Terima kasih. Jadi intinya harus diperhatikan SDM-nya juga ya Kak kalau mau di bidang pertanian atau perkebunan ini, pengelolaannya dan sebagainya gitu. Nah, sepertinya Pak Hermannya sudah menjawab oke ya Kak. Langsung saya tanyakan selanjutnya dari Bu Mary Erlina. Menurut Mas Raffi, jika sudah punya BPJS, apakah perlu mengambil asuransi swasta lagi? Dipersilakan Kak jawaban. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke kebutuhannya teman-teman. Tadi kan manajemen resiko itu kan ada beberapa poin ya yang harus dijaga. Nah, yang pertama itu ada manajemen kesehatan gitu ya. Terus yang kedua ada resiko meninggal. Nah, terus kena PHK. Terus terkena musibah gitu ya. Nah, dan ketika kita BPJS, itu kan BPJS kesehatan ya. Untuk yang jiwa kan nggak ada ya. Nah,
ketika kita meninggal kita dapat something gitu. Kalau memang itu dirasa perlu untuk teman-teman, ambil teman-teman. Tapi kalau nggak perlu deh, ya udah nggak usah. Tapi kalau aku pribadi, misalkan udah punya usaha gitu ya, punya tim, ya pastinya ya nambah teman-teman. Kalau aku pribadi pasti nambah. Karena kan asuransi kan nggak cuma tentang kesehatan ya, tentang banyak hal gitu. Nah, dan juga misalkan orang tua teman-teman itu ada kendala apa, BPJS Kesehatan itu belum mengcover itu, silakan untuk menambah ke asuransi-asuransi lainnya, teman. Itu. Baik, ya itu. Gimana Ibu Mary, apakah sudah terjawab? Sepertinya ada ya, Kak. Nah, ini ada lagi, Kak. Mungkin terakhir atau nanti kalau ada yang mau tanya boleh langsung lagi ya. Ini, kalau emas bukan investasi, maka kapan menurut Mas Raffi kita perlu untuk membeli emas? Ini sebenarnya rahasia ya, rahasia besar orang-orang. ini ku kasih tahu ya. Kalian tahu kan istilah OKB ya, orang kaya baru ya? Percaya aku ya, orang kaya baru itu nggak bakal tercipta di saat ekonomi normal. Di saat ekonomi yang biasa-biasa aja, yang ya enak aja kayak 2006, 2012 mungkin ya. Tapi orang-orang kaya baru itu tercipta di saat negara itu sedang tidak baik-baik saja, sedang resesi, pandemi. Dan ketika kita itu belajar pola ya, kan kita statistician ya, belajar tentang pola ya. Kalau kalian tahu, itu resesi bakal terjadi setiap 10 tahun sekali. Misalkan 98, ya kan, krisis moneter. 2008 krisis Amerika. 2018 harusnya ya, tapi telat ya. 2019 2020 ya, ada Covid. Nanti di 2038 2040. Udah, ini rekam aja nih. Nanti di 2038 2040 pasti ada resesi lagi tuh. Setiap 10 tahun sekali. Dan itu ketika harga emas jatuh, ketika harga itu turun, saham turun, itu saatnya kalian beli cuy. Beneran ini. Karena kemarin ya, misalkan sahamnya Kimia Farma ya, itu dari harga berapa ya? Jadi 7 kali lipat. Jadi waktu resesi itu turun banget. Ketika udah kembali normal ya, 1 tahun kemudian itu udah jadi 7 kali lipat gitu loh. Kalau kalian lihat. Bisa nggak ya? Saya buka di sini ya. Oh nggak bisa. Nah, intinya kapan beli emas? Jangan saat tinggi, yang paling gampang itu. Emas lagi mahal nih, yuk beli emas. Itu salah. Beli emas saat emas itu lagi jatuh. Dan itu untuk mempertahankan value ya. Tapi kalau teman-teman mau rutin juga nggak salah sih. Misalkan tiap 3 bulan teman-teman rutin membeli emas itu juga nggak salah. Nanti kan nilainya average ya. Nah, tapi paling bagus kalau teman-teman mau mendapatkan momentum nih ya, jadi orang kaya dadakan, itu saat resesi. Dan saat ini udah mulai resesi nih. Nggak tahu ada apa, tapi sekarang udah mulai resesi. Dilihat dari US dollar, dolar kan udah 16.500 ya. Terus IHSG kemarin kalau teman-teman lihat ya, kayak saham BBRI, saham BBNI ya, saham BNI, BRI, itu terjun payung teman-teman, 20-30% turun. Ini udah pertanda kita bakal resesi nih. Orang-orang bakal keep uangnya. Nah, di saat resesi ini, teman-teman harus ingat, cash is king. Yang punya cash itu yang menang. Karena apa? Kalau kalian punya cash, kalian bisa beli apapun dengan harga yang murah di saat resesi itu. Bayangkan saham BNI yang biasanya 6.000, waktu pandemi kemarin jadi 2.000-an, teman-teman. Kalau kalian beli saham BRI di harga pandemi 2.000-an, tahan tuh 1 tahun, 2 tahun tuh. Waktu udah normal lagi itu di tahun 2022, 2023. Uang kalian udah 3 kali lipat itu.
sempat ke 6.000 kemarin. Udah 3 kali lipat, bayangkan. Tapi kalau saat ekonomi normal aja, saham-saham ya di angka-angka misalkan BRI yang 4.000, 6.000, itu ya normal gitu loh. Tapi saat pandemi, saat jeblok, itu saatnya kalian beli. Begitupun emas, sama. Waktu jeblok itu beli yang banyak. Kayak gitu. Jadi ketika kita sekarang nih, sekarang aku nggak punya cash, Mas, gitu ya, Kak. Ya udah, kita persiapkan cash kita untuk 2038 sampai 2040 nanti. Sekarang kita tabung dulu nih uang kita yang banyak, cash. Waktu 2038, 2040 resesi, hancur, kalian beli itu. Keep 2 sampai 3 tahun. Saat ekonomi normal kalian jual. Kayak gitu, teman-teman. Itu kalau aku ya. Untuk invest, untuk membeli saham. Gitu. Jadi untuk rutin boleh. Kalau misalkan BBCA itu kan 10% lebih ya per tahunnya. Dia kalau kalian kita lihat ya, BPCA itu saham BCA. Cuman ya teman-teman yang maunya syariah ya bisa pilih BSI misalkan gitu ya. BRIS dan sebagainya. Ada kok saham-saham yang syariah. Gitu. Baik. Baik, Kak, terima kasih. Sudah terjawab, Ibu Wilda Maria. Ini langsung saya bacakan juga ya, Kak. Sepertinya ini pertanyaan terakhir. Izin tanya, Pak Raffi, bagaimana agar konsisten dalam pencatatan pengeluaran harian? Apakah ada tools atau aplikasi yang mempermudah kita dalam men-tracking pengeluaran kita itu habisnya di bagian apa? Nah, ini dari Kak Ramada. Mungkin tadi sudah ada disebutkan ya, Kak Raffi nyebut tools atau aplikasinya, tapi mungkin ini ada detail lagi sepertinya, Kak, untuk dijelaskan. Terima kasih. Mohon maaf, Kak, ini masih ke mute. Oh, oke, teman-teman. Izin menjawab ya. Pertama aplikasi ya. Kalau aku makainya ya mau di App Store mau Play Store ada ini. Ini ya, Money Lovers. Nah, aku pakai aplikasi itu. Tapi nggak cuman aplikasi ini ya, ada banyak ya. Ada banyak aplikasi, cuman aku pakai itu. Nah, karena di situ kita bisa melihat nih surplus pendapatan kita selama setahun, bisa sebulan, bisa seminggu, bisa harian juga bisa. Semuanya bisa. Enak banget gitu loh. Bahkan aku mau ngelihat surplus pendapatanku per tahun 2022, 2023, 2024 itu ada datanya. Jadi teman-teman ketika udah punya pencatatan keuangan ini terus jadi sampel Susenas itu gampang banget, teman-teman. Karena semua pengeluarannya itu dicatat gitu ya. Nah, kemudian permasalahan utamanya gimana caranya konsisten. Nah, kadangkala kita itu nggak konsisten. Aku pun kadangkala juga kelewat gitu ya. Tapi aku selalu, kalau aku beli-beli, langsung dicatat, itu menurutku agak repot kalau aku sendiri. Kalau aku selalu sebelum tidur. Sebelum tidur, itu semua nota-notaku, aku lihat, aku catat. Semua nota-nota. Simpen dompet dulu waktu belanja, kemudian malam-malam itu aku catat. Nah, nggak tahu kenapa ya, kalau kalian itu usahain ya, paksa diri kalian itu rutin selama sebulan aja. Nanti kalau sebulan udah rutin, terus hari ke-31-nya kalian nggak nyatet, kayak ada yang kurang gitu loh di hidup kalian tuh. Beneran. Karena aku juga setiap hari itu, aku pastikan setiap hari itu aku surplus gitu loh. Nggak pernah minus. Jadi ketika surplus, itu ada kepuasan tersendiri di hidupku sih. Oh, hari ini aku surplus nih 150.000 nih. Oh, hari ini aku surplus nih 200.000 nih, gitu loh. Jadi ada kepuasan tersendiri. Dan tips konsisten ya pastinya yang pertama kalian paksa dulu. Ya karena sesuatu yang terbiasa ya dimulai dari keterpaksaan gitu loh. Paksa dulu 1 bulan, nanti hari ke-31, ke-32 ketika kalian nggak nyatet lagi, bakal ada yang aneh. Sama kan kayak kita puasa gitu ya, puasa untuk umat muslim, puasa sebulan. Waktu Idul Fitri kita makan kan kayak ada yang aneh gitu ya. Masa makan sih gitu kan. Nah,
kayak bawaannya masih puasa gitu kan. Sama kayak pencatatan keuangan, pertama paksa dulu teman-teman. Kalau udah terpaksa, udah biasa, itu bakal ada sesuatu yang hilang nanti kalau nggak kita lakukan gitu. Dan kalau teman-teman punya teman yang sevisi, itu lebih baik lagi. Jadi bisa saling ngingetin gitu. Yang satu frekuensi. Nah, karena mau nggak mau teman-teman, ini juga mau ku sampaikan, sadar nggak sadar, diri kita ini adalah cermin dari 5 orang terdekat kita. Misalkan nih, aku pengen ngelihat kepribadian Dek Feni atau Dek Intan. Aku cukup pengen tahu 5 orang terdekatnya itu siapa. Pasti dia itu nggak jauh beda dengan 5 orang terdekatnya gitu. Ya kan? Sama deh, misalkan aku ada 5 orang nih. Misalkan kita bicara income ya. Misalkan ini kita nih, kita tengah nih, kita tengah. Teman kita 4 nih. Ini pendapatannya misalkan sebulan 5 juta. Ini 4 juta. Ini 3 juta. Ini 5 juta. Kira-kira ini pendapatannya berapa teman-teman? Pasti kisaran ini kan? Gak mungkin dong ini 5 juta, 3 juta, 6 juta, 4 juta, ini 70 juta. Kan gak mungkin. Tapi gak mungkin juga ini temenan 70, 60, 40, 50. Ini pendapatannya 3 juta. Gak mungkin. Karena orang sukses ya pasti bergaul dengan orang sukses. Kayak gitu. Kayak Warren Buffett. Pasti teman-temannya itu nggak ada teman-teman yang nggak sekelas sama Warren Buffett. Karena apa? Karena teman terdekat kita pasti mempengaruhi mindset kita. Nah, orang sekelas Warren Buffett nggak mau berteman dengan orang yang nggak selevel dia bukan karena sombong, teman. Bukan. Setelah aku pelajari bukan karena sombong, karena dia nggak mau mindset dia yang dia bangun selama berpuluh-puluh tahun dengan kenalan-kenalannya dia yang seperti itu hancur dalam sekejap karena terkontaminasi dengan teman-temannya yang nggak selevel dengan dia, gitu, teman-teman. Kayak gitu. Ya sama deh kayak misalkan kita misalkan tiap hari makan junk food, tiap hari nggak seneng olahraga, tapi kita kosan sama orang yang setiap hari olahraga, setiap hari minum makanan yang sehat. Mau nggak mau, tunggu waktu aja deh. Mungkin sebulan 2 bulan kita bakal ngikut olahraga, kita bakal ngikut makan sehat deh. Begitupun sebaliknya, yang biasa kita olahraga, yang biasa kita makan sehat, tapi 4 orang terdekat kita tiap hari makan junk food, tiap hari nggak olahraga, tiap hari minum makanan yang kotor gitu loh. Ya tinggal tunggu waktu aja bakal ngikut gitu juga gitu loh. Nah, jadi gimana caranya konsisten? Selain tadi dengan cara yang kita harus paksa, yang kedua kita harus cari teman-teman yang sefrekuensi. Ketika kita udah dapat teman-teman yang sefrekuensi, ya kita bakal dapetin sesuatu yang kita harapkan juga gitu loh. Karena kita bisa saling ngingetin gitu. Jadi gitu. Wah, gitu ya, Kak. Jadi gimana Kak Ramada udah terjawab ya? Jadi intinya harus membiasakan gitu ya, Kak, dan dapat pengaruh yang baik gitu dari teman-teman dekat. Sepertinya sesi tanya jawabnya udah selesai nih. Wah, sangat antusias ya, pertanyaannya cukup banyak tadi gitu. Boleh tolong di-mute ini? Oke. Nah, terima kasih banyak Kak insight-nya, sharing-sharing-nya sangat bermanfaat. Mungkin di sini saya mau merangkum sedikit ya tadi, banyak sekali sebenarnya saya bingung jadinya, semuanya kayaknya penting. Jadi, literasi keuangan ternyata sangat-sangat penting ya, terutama untuk kita nih ASN, yang kata Kak Raffi tadi, kita tuh kan penghasilannya tetap gitu, tapi kadang lalai gitu. Jadi dengan pentingnya keuangan itu sebenarnya urgent, tapi kadang kita nggak pelajari gitu ya, dari kecil kita nggak dapat pelajaran itu, dan sekarang kita dirangkum belajarnya bareng nih sama Kak Raffi. Wah. Nah, jadi yang paling penting selain tahu pentingnya literasi keuangan, kita sekarang kayaknya sudah mulai tahap ini ya, mulai dari mindset, kita harus memperbaiki mindset nih sekarang. Mungkin tadi yang sebelum join ini, mindset-nya tadi masih belum benar, jadi setelah Zoom ini pastinya semoga mindset-nya jadi benar ya, Kak. Nah, selanjutnya untuk tahapan perencanaan keuangan. Tadi
Kak Raffi memaparkan kalau tentang arus kas dan manajemen hutang, lalu manajemen resiko yang ternyata sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, yang kadang dianggap sepele gitu ya Kak. Itu harus disiapkan dana darurat dan sebagainya. Untuk tujuan keuangan, jadi harus ini ada dibagi 3, ada tujuan 1, 2, dan 3 untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu harus sudah dipersiapkan tahapan perencanaannya. Untuk lalu ada investasi nih, kalau kata Kak Raffi tadi investasi pangkal kaya ya, bukan hemat pangkal kaya gitu. Nah, jadi mungkin dipikirkan setelah ini mau investasi apa. Oke, nah lalu ada perencanaan hari tua. Nah, sekarang dihitunglah, kita harus merencanakan, perencanaan hari tuanya nanti dan, ada distribusi kekayaan di akhir, yaitu nanti waris, hibah, dan wakaf itu harus kita perhatikan gitu. Jadi tadi juga pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab, mmm, mungkin kalau mau ini juga Kak Raffi menggunakan Money Lover, siapa tahu nanti setelah ini mau download ya aplikasinya gitu. Nah, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih Kak Raffi atas sharing-sharing-nya sekali lagi. Mohon maaf saya pribadi juga mohon maaf, apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator kita, Saudari Feni Gamita Febrianti AM Desta. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa ya dari Mas Raffi, Bapak Ibu. Semoga ilmu yang telah disampaikan tadi dapat membawa manfaat dan juga dapat diterapkan terkait dengan bagaimana memanage keuangan bagi ASN, baik itu kaum milenial maupun Gen Z. Beberapa hal yang menjadi point of interest saya dari paparan tadi, pencatatan keuangan itu ternyata sangat penting ya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, angka tidak bisa bohong dan data akan membuka mata kita. Sebagai saya pribadi orang yang menerapkan budgeting, saya dengan suami, tapi tidak melakukan pencatatan keuangan ini cukup menggerakkan hati saya untuk melakukan pencatatan keuangan ke depannya seperti itu. Terima kasih kepada narasumber kita, moderator, dan juga serta para peserta yang telah menyimak acara Rabu Rebi seri 6 kali ini. Saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara Rabu Rebi seri 6 kali ini. Saya ada satu pantun, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Kutai. Cakep. Jangan lupa membeli sate payau. Rabu Rebi seri 6 sudah selesai. Sampai jumpa di seri 7. Maksa banget ya. Baik, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, sesi foto bersama ya Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Baik, bisa dinyalakan kameranya. Baik, Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Raffi atas kesediaannya telah menjadi narasumber di Rabu Revi seri 6 kali ini. Kami tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Bisa live Zoom meeting-nya, Bapak Ibu, teman-teman. Nanti sertifikatnya akan dikirim melalui email. Terima kasih. Ya, jangan lupa mengisi presensi karena jika tidak mengisi tidak akan mendapat sertifikat. Terima kasih.